Baik anak-anak, kita akan bahas tentang kajian embriologi dalam surah lain. Embriogenesis pada Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari sesuatu yang melekat atau alakoh tadi, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna atau mudgoh mukalakoh, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5 ini juga menceritakan tentang proses embriogenesis yang hampir sama pada Quran Surat Al-Mu'minun. Jadi, prosesnya tidak ada yang saling bertolak belakang, melainkan sudah saling mendukung Quran surat ayat 1 dengan yang lain. Kemudian ini juga ada kajian tentang penentuan jenis kelamin oleh laki-laki. Jadi jenis kelamin itu ditentukan oleh sperma, bukan sel telur. Ini terbukti pada Quran Surah An-Najm ayat 45-46, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Di sini ditekankan air mani, bukan sel telur yang ditekankan, sehingga dapat kita ketahui bahwasanya penentuan jenis kelamin adalah oleh air mani alias sperma. Penentuan jenis kelamin oleh laki-laki juga ditekankan oleh Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-39, yang artinya, bukankah dia manusia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Di sini juga ditekankan adalah setetes air mani, bukan sel telur. Kemudian kajian lain juga ada pada janin yang dilindungi oleh 3 lapisan kegelapan. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Dan dapat kita ketahui bahasanya 3 lapisan kegelapan itu adalah anterior dinding perut ibu, kemudian juga dinding rahim ibu, dan juga membran ekstra embrionik alias korion dan amnion. Inilah 3 kegelapan yang dijelaskan oleh Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Kemudian kajian tentang organogenesis indera penglihatan dan pendengaran yang nantinya akan kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, di sini dapat kita ketahui bahasanya kita harus lebih bersyukur karena kita sudah dilengkapi dengan indera pendengaran, penglihatan dan juga hati yang bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Organogenesis pada indera penglihatan dan pendengaran juga dijelaskan pada Quran Surah Al-Insan ayat 2. Sejujurnya kami telah menciptakan manusia dari stres mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, dapat kita ketahui juga bahwasanya indera pendengar dan penglihatan kita itu sebenarnya adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggunakannya di hal-hal yang lebih positif. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Banyak sekali yang kita sudah pelajari dan saya harus mengatakan pada kalian karena harus benar-benar bersyukur dan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Gitu ya anak-anak sekalian, kalian sudah pelajari tentang proses embryogenesis pada manusia secara lebih detail, dari mulai fertilisasi, karakteristik sel telur, kemudian dari blastosit sampai gastrula, pembentukan membran ekstraembrionik, serta kajiannya dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat kita resapi dan akan menambah pengetahuan serta rasa syukur kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.